Saudara, saya diminta untuk mengkhotbahkan satu bagian dari Injil menurut karangan Lukas, dari Lukas pasal yang ke-17 ke 10 orang kusta itu ya. Dan saya diberikan tema di mana 9 yang lain itu. Dan saudara, kalau saya memakai tema ini, saya merasa itu mengkerucut ya, dipusatkan kepada hal-hal yang too practical begitu. Sehingga saya ingin tambahkan akan tema ini menjadi satu pertanyaan. Apa itu sebenarnya? Terima kasih yang diperkenan oleh Allah. Oleh karena di sini Yesus mempertanyakan kenapa yang 9 itu tidak kembali dan berterima kasih. Jadi saya ingin membuat tema ini menjadi apa itu? Terima kasih yang diperkenan oleh Allah. Ke-10 orang kusta. Di dalam perjalanannya ke Yerusalem, nah Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur kepadanya. Nah, orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi yang semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, saya percaya sekali kita ini hidup di dalam satu budaya yang gampang sekali kita berterima kasih. Saudara, apalagi kepada Tuhan, barangkali sebagai orang Kristen saudara bisa 5-6 kali sehari berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan karena bangun dari tidur saudara masih sehat, ya kan? Berterima kasih kepada Tuhan untuk makanan yang saudara akan makan. Ya. Tapi berterima kasih yang seperti itu merupakan basa-basi yang kadang-kadang kosong, bahkan kadang-kadang itu tidak baik, saudara. Oleh karena banyak orang berterima kasih untuk makanan, padahal saudara ngedumel dan mengeluh dan jengkel karena makanan yang disediakan istrimu itu tidak enak. Tapi saudara sudah berterima kasih. Nah, apa ini? Berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan Lukas pasal 12, itu cerita mengenai orang yang disebut oleh Yesus sebagai orang kaya yang bodoh. Padahal orang ini orang pintar sekali, saudara, oleh karena orang kaya ini punya plan, punya strategi. Bagaimana dia memperkaya dirinya sendiri, saudara, menyimpan harta benda, ya kan, untuk supaya nanti sepanjang umur hidupnya dia tidak akan kekurangan. Dan dia itu bersuka cita dan mengatakan, "Berbahagialah hai jiwamu," ya kan? Dan dia mengucap syukur kepada Allah. Nah, saudara, sebagian besar dari orang Kristen kan seperti ini. Padahal kalau berterima kasih daripada jiwa dan spirit seperti orang kaya ini, itu sama seperti dengan menghujat Allah. Oleh karena membuat Allah yang hidup mirip seperti Mamon, yang menyetujui, yang memberkati jiwa lush, jiwa yang penuh nafsu dari manusia untuk memperkaya dirinya sendiri. Dan setelah Tuhan itu membiarkan dia mendapatkan uang yang berlimpah-limpah, dari mulutnya keluar terima kasih, itu penghujatan, saudara.
Jadi saudara, terima kasih itu sesuatu yang tidak mudah. Dan kita itu perlu hati-hati. Semakin saya memikirkan mengenai terima kasih ini, semakin saya melihat kompleks sekali terima kasih ini ya. Di dalam Alkitab kita jumpai banyak sekali terima kasih yang acceptable, ya kan? Yang bisa diterima oleh Tuhan. Ya, saudara lihat di dalam Lukas misalnya pasal 19, Sakius, ya kan? Setelah dia itu mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan bertobat, langsung di dalam bagian itu dia mengatakan, aku berjanji Tuhan, aku akan mengembalikan setengah harta bendaku ini. Aku akan kasihkan orang miskin. Dan dia mengatakan, Tuhan, kalau ada orang-orang yang aku dulu tipu, ya kan, aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jelas sekali dalam Alkitab ini. Jenis terima kasihnya Sakius ini acceptable, pasti diterima oleh Tuhan. Oleh karena jadi contoh. Maria, yang oleh karena syukurnya kepada Tuhan, dia membawa minyak narwastu yang luar biasa mahalnya, yang dibuka tutupnya, dipecahkan gitu ya. Lalu dituangkan ke kepala Yesus sampai ke kaki. Dan ini ungkapan terima kasih. Dan jelas sekali Yesus memuji sekali. Setiap kali umat Tuhan itu berkumpul. Sadar apa tidak sadar? Sebenarnya perbuatan wanita ini diingat oleh jemaat. Oleh karena wanita ini adalah manifestasi daripada iman yang mempercayai jalan keselamatan Allah satu-satunya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan Maria ini mempersiapkan pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, ada rentetan banyak orang-orang sakit disembuhkan. Sebagai misalnya aja kepala dari rumah ibadat yang anaknya sakit. Jelas sekali Yesus menerima terima kasihnya. Centurion, yaitu tentara Romawi yang budaknya sakit, yang jelas sekali Yesus memuji sampai mengatakan apa? Tidak ada saya jumpai di antara orang-orang Israel yang imannya seperti ini. Ya, tapi dari semua rasa terima kasih yang acceptable itu, tidak pernah satu kali pun juga Yesus membicarakan terima kasih sebagai tanda syarat dari keselamatan. Cuma di dalam Lukas 17. Ya, jadi ini mengherankan ya. Jadi apa sebetulnya yang menyebabkan terima kasihnya satu orang Samaria ini yang kusta, ya saudara kalau perhatikan adalah 10 orang kusta ya. Jadi mungkin ada 1-2 orang Samaria, tetapi orang Samaria tidak pernah bergabung dengan orang-orang Yahudi, saudara. Sehingga kalau sampai mereka bergabung, itu oleh karena apa? Di dalam kondisi senasib, biasanya mereka kompak. Nah, tidak memasalahkan lagi latar belakangnya, begitu loh. Nah, mereka. Dan orang-orang sakit kusta tidak boleh keluar dari daerah di mana mereka dikucilkan, saudara. Sehingga kalau mereka berbondong-bondong itu berani masuk kota dengan resiko ditimpuki batu, saudara. Oleh karena mereka tidak boleh, nanti takut menular. Berarti mereka 10-10-nya sudah pernah mendengar dan percaya. Bahwa mereka bisa berharap, siapa tahu kali ini bertemu dengan Yesus yang kedengarannya mungkin dari family-familinya akan lewat daerah itu. Ya, jadi 10 orang ini sedang menantikan belas kasihan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya terima kasih yang satu ini itu sangat dihargai Yesus? Bahkan jenis terima kasih yang menjadi syarat dari bukti dari keselamatan. Saudara, saya melihat di dalam hidup ini sekali lagi, itu manusia itu di mana-mana selalu berterima kasih oleh karena hal yang dia sukai, yang dia terima, saudara. Tapi sebagian besar itu basa-basi, dan bahkan jikalau itu diungkapkan dengan sungguh-sungguh, seringkali itu tidak ada adresnya. Aneh ya. Jadi manusia itu sebetulnya menghadapi apa yang kelimpahan yang dia terima, hati nurani manusia itu harus merespon. Dan seringkali terima kasihnya itu tidak ada tujuannya yang jelas. Nah, kadang-kadang ditujukan bahkan kepada objek yang aneh.
Ada seorang yang heran ya, oleh karena melihat ada seorang laki-laki ya setiap sore selalu membawa satu ember ikan gitu lalu pergi ke pinggir pantai. Ngapain? Oh, dia tebar-tebarkan ikan, kasih makan burung-burung camar. Lalu orang satu hari tanya dia, ngapain kamu melakukan itu? Dia mengatakan, oh ini cerita lama sekali. Kira-kira 20 tahun yang lalu barangkali, saya seorang kapten kapal. Wah, kami naik kapal itu gelombang luar biasa. Kami di semua muatan sudah keluarkan, tetap tidak berhenti. Akhirnya kapal ini pecah. Dan kami semua terapung-apung, semua mencoba menyelamatkan diri. Sehari, 2 hari, saya untung sekali dapat satu balok kayu saya pegangan. Saya melihat teman-teman saya satu demi satu itu menghilang. Tinggal saya sendiri terapung-apung. Hari kedua itu saya sudah putus asa. Gimana ini? Tahu-tahu ada seekor burung camar. Entah kenapa dia hinggap di balok kayu yang saya pegangin itu. Wah, langsung saya pegang kakinya. Nah, mentah-mentah itu saya gigit, saya makan gitu. Karena saya lapar dan saya sudah lemas sekali. Begitu saya makan burung camar itu, mata saya melek dan saya mulai punya kekuatan. Lalu mikir saya, ada burung camar pasti dekat pantai. Saya ikutin arus kemana? Saya begini. Lah betul, dapat pantai, saya selamat. Nah, untuk thank you sama burung camar ini. Setiap sore saya membawa satu ember ikan, saya tabur-taburin itu. Nah, ini terima kasih ya. Oke. Sebetulnya arahnya kemana? Apa ke Tuhan atau kepada ya? Ini sebetulnya manusia berterima kasih itu menjadi manifestasi dari natur manusia yang punya hati nurani. Tahun 2010 itu di daerah Amerika Selatan, di Chili, saudara. 2010 belum lama ya. Itu di suatu tambang emas, tambang tembaga gitu ya. Itu tambang itu dalam sekali itu. Di entrance door-nya itu kira-kira itu 15 km masuk ke dalam terus dalam. Ternyata ada ruangan-ruangannya. Orang sedang mencari emas di sana toh. Nah, di ruangan yang dalam itu tiba-tiba ada gempa, saudara. Gempa itu menghancurkan seluruh jalan ini. Udah ada 33 orang trap. Ya kan? Dari tanah di atas itu 700 meter dalamnya. Wah, bagaimana? Ini mereka punya, mesti ada saluran-saluran udara bisa bernafas, saudara. Tapi hopeless. Mau keluar bagaimana? Pemerintah Chili mati-matian, saudara. Dengan pertolongan satu model yang diambil dari Jerman sebetulnya. Dipakai oleh NASA. Itu mula-mula pakai bor. Kecil dulu. Itu takut kalau ambrol, saudara. Ya dibor kecil akhirnya dapat. Ya kan, tembus itu. Lalu mulai memakai selang air dikeluarin supaya bisa minum. Lalu biskuit itu diremuk-remuk supaya mereka bisa makan. 33 orang itu di dalam itu. Dalam sekali, saudara. Lalu mencari bor yang besar. Yang bisa supaya nanti manusia dikeluarkan. Dengan hati-hati sekali. You tahu berapa lama mereka kerjain? Lebih dari 2 bulan. 69 hari. Bisa bayangin seperti apa rasanya orang-orang di sana itu. Akhirnya bor itu tembus betul. Satu demi satu dikerek keluar. Haleluya, puji Tuhan. Semuanya selamat, saudara. Sampai diundang oleh Queen Elizabeth. Sampai diundang dipestakan oleh Johannes Paulus. Luar biasa saat itu. Dan bukan aja itu. Di mana-mana mereka pesta. Tapi kalau ditanya, betul sih kamu itu berterima kasih kepada Tuhan? Iya. Tapi sebetulnya ini adalah manifestasi jiwa yang thankful dari hati nurani. Yang tidak tahu tujuannya apa. Perlu celebration gitu ya. Perlu dirayakan kemana-mana. Bahkan mereka diberikan tiket untuk ikut menjadi penendang bola pertama dari Manchester United. Yang lagi ada pertandingan. Jadi apa sebetulnya manusia ini? Jadi saudara perlu waspada ya. Pada saat kita berbicara mengenai terima kasih. Apa sih yang Lukas 17 ini ajarkan kepada kita? Mengapa terima kasih dari satu orang Samaria ini diterima oleh Tuhan? Nah, mari kita bicara yang latar pertama dulu. Apakah ada terima kasih manusia yang diterima Allah? Tidak ada ternyata.
Yuda percaya? Lah, kita lihat aja ya. Matius di dalam 1 Korintus pasal 13, itu Paulus itu mengatakan, kalau kamu itu orang yang baik banget. Nah, oleh karena kamu mencintai orang tertentu, sampai kamu rela mati dibakar untuk orang itu, ya kan? Rasa cinta, rasa terima kasih mungkin untuk kesetiaannya, untuk pelayanannya. Kamu rela mati dibakar untuk orang itu, tapi kamu tidak kenal kasih Allah dalam Kristus, ya kan? Rasa terima kasihmu itu cuma gema dari gong, tidak punya nilai kekal. Itu akan hilang begitu aja. Aneh ya? Di dalam Roma pasal 7, Paulus mengatakan, jangan heran. Ada orang-orang itu rela mati untuk orang baik. Tapi, jikalau itu bukan oleh karena Kristus Yesus. Kematiannya, rasa terima kasih sampai rela berkorban itu tidak punya nilai kekal di surga. Yang ngomong apa? Alkitab yang ngomong. Jadi kalau saudara-saudara mau ditanya, terima kasih kayak apa? Tulus. Loh, Mahatma Gandhi segala juga tulus harus terima kasih sama Allah. Ya. Hati-hati. Makanya iman Kristen itu suatu misterion. Misteri yang you mesti pahami. Agustinus mengatakan kepada orang Kristen, orang yang percaya, Tuhan memberikan 4 macam anugerah. Anugerah yang pertama adalah prevenient grace. Anugerah untuk bisa percaya. Nah, oleh karena ada prevenient grace, Roh Kudus mulai masuk. Orang itu kemudian mulai digerakkan untuk bisa menerima anugerah yang kedua. Ya kan? Yang Agustinus mengatakan, oleh karena punya prevenient grace, manusia siap punya cooperating grace. Anugerah untuk bisa kerjasama sama Holy Spirit, sama Roh Kudus. Nah, kalau kamu sudah mulai biasa kerjasama sama Roh Kudus, mulai nurut-nurut, mulai hidupmu diubah. Kamu akan terima anugerah ketiga yang namanya sufficient grace. Anugerah yang membuat jiwamu tidak lagi cuma terikat kepada harta benda, kepada uang, kepada dunia ini. Tapi kamu mulai melihat bahwa keselamatan dalam Kristus is enough, is cukup, gitu, sufficient. Nah, sudah cukup. Aku tidak kekurangan. Nah, itulah hidupmu mulai diubah. Dan kalau kamu betul-betul sudah menerima sufficient grace, saudara dan saya siap untuk menerima efficient grace. Itu artinya nanti Roh Kudus akan secara bebas mulai berkarya di dalam hidupmu sesuai dengan apa yang Dia mau. Hidupmu itu bukannya kamu lagi. Nah, ini sebetulnya misteri dari keselamatan. Jadi, yang pertama adalah orang hanya bisa berterima kasih yang diperkenan Tuhan jikalau dia memang orang yang sudah diselamatkan, sudah menerima prevenient grace. Sehingga dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 itu Paulus mengatakan, dia yang memulai. Nah, segala sesuatu dia yang memulai dan dia yang akan menyempurnakan untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi dia yang menggerakkan apa? Untuk mulai berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga dalam Filipi pasal 2 ayat 13 bahkan will and work, bahkan kehendak dan apa yang kamu kerjakan sebetulnya disediakan oleh Tuhan. Ya, yuk kerjakanlah. Nah ini. Jadi saudara-saudara sebagai orang Kristen mesti bisa membedakan antara karunia yang Tuhan berikan dengan bakat-bakat pribadi kita. Ini dua hal yang berbeda. Bakat pribadi, tahu kamsyah, tahu berterima kasih, itu lama-lama kamu mesti matikan. Aneh sekali ya. Tuhan Yesus itu ingatkan kepada kita, kalau bakat-bakat yang baik dari diri kita masih kita pakai terus, yuk nanti menghambat karya anugerah. Makanya Yesus kan pernah mengatakan, maaf ini kata-kata Tuhan loh. Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, ibumu, dan saudaramu, kamu tidak layak jadi muridku. Loh, masa sih Tuhan ngajarin supaya benci? Bukankah Tuhan ngajarin supaya mengasihi? Iya, tapi ada tapinya. Jikalau kamu pikir dengan kebaikanmu, kamu bisa mengasihi bapakmu, kamu tidak pernah bisa menjadi muridku. Karena aku menyediakan anugerah yang besar, ini menjadi penghambat. Oleh sebab itu kamu mesti tahu dulu, cinta kasihmu sama mamamu, itu cinta kasih manusiawi. Yang tidak mungkin membebaskan mamamu dari dosa. Tidak mungkin. Kamu cintai bagaimana? Tidak bisa.
Makanya jenis cinta kasih yang natural itu kamu buang dulu. Kamu terimalah cinta kasih yang aku sediakan bagimu. Nah, sekarang kamu mencintai mamamu dengan cinta kasih Allah. Yang bisa bukan hanya menyenangkan mamamu, tapi membebaskan dia dari dosa. Masa you tidak mau? Nah, ini persoalan antara apa yang aku punya dengan apa yang Tuhan anugerahkan. Saudara mesti hati-hati. Ya, saudara, baru beberapa minggu yang lalu saya khotbah dari satu bagian Alkitab. Saya cerita mengenai salah satu raja yang terbaik, yaitu turunan dari Daud. Siapa? Hizkia, saudara. Hizkia itu luar biasa baiknya. Oleh karena apa? Dia begitu menjadi raja, seluruh Yehuda dibersihkan daripada penyembahan berhala. Plus dia mengembalikan fungsi dari Bait Allah yang sudah puluhan tahun tidak dipakai, saudara. Dan dia mengembalikan fungsi imam-imam, turunan Lewi, saudara. Bahkan setelah itu dia mengundang seluruh Israel, termasuk Israel Utara yang tinggal sisa-sisa itu diundang ke Yerusalem untuk ngapain? Untuk merayakan Paskah bersama-sama. Setelah puluhan tahun tidak pernah merayakan Paskah. Wah, hebat sekali, ya kan? Dan Tuhan masih menolong dia loh. Oleh karena apa? Dia diserang oleh orang-orang Assyria. Dan ternyata itu Tuhan sendiri yang berperang. Malaikat Tuhan yang berperang. Luar biasa. Jadi orang yang seperti ini, ya kan? Dari luar kan kelihatan orang yang sangat beriman. Tapi 2 Tawaret 32 tiba-tiba ngapain? Nah, saudara membaca itu saya kaget. Oleh karena Tuhan memberi ujian. Nah, ujiannya dia diberi sakit. Sakit tidak sembuh-sembuh. Dia memakai macam-macam tabib tidak bisa sembuh. Akhirnya ngapain? Tuhan menyuruh Yesaya dan mengatakan, kamu akan mati. Wah, dia menulis satu mazmur yang sangat indah sekali, Mas ya. Supaya apa? Minta begging supaya Tuhan menyembuhkan. Dan betul sembuh. Jadi Tuhan itu memberikan kepada dia melalui Yesaya, kamu akan ditambah 15 tahun lagi. Haleluya. Ya toh? Sudah kesembuhannya ajaib. Lalu Tuhan melihat banyak bangsa-bangsa mengirim utusan. Termasuk apa? Dari Babilonia. Merodah Baladan bin Baladan mengirim utusan untuk memberi selamat kepada Hizkia. Disebutkan di sana loh. Mereka datang mendengar Hizkia yang sakit tiba-tiba sembuh. Berarti tujuannya apa? Memberi selamat, sembuh ajaib. Tapi apa dia lakukan Hizkia? Hizkia tidak melakukan hal yang baik. Dia mempertontonkan akan kerajaannya, mempertontonkan senjata-senjatanya, kekayaan Bait Allah dan semuanya. Cuma satu yang dia tidak tontonkan. Cuma satu yang dia tidak cerita. Allah Yehova yang sudah menyembuhkan dia. Sama sekali dia nggak ngomong. Ketika Yesaya tanya, apa yang mereka lakukan? Oh, mereka orang dari besar. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku sudah tunjukkan semuanya. Yesaya mengatakan, semua yang kamu tunjukkan suatu saat akan dibawa, diangkut ke Babil. Itu pun Hizkia masih ngomong, untung kalau itu tidak terjadi, pada masa aku masih hidup. Nah, 2 Tawaret 32 ngomong apa? Pada saat Allah meninggalkan dia, unsur anugerah diambil dari Allah. Ya, lalu Allah ingin mencobai dia untuk melihat isi hatinya. Dan baru tahu begitu unsur anugerah diambil dari Allah, dirinya yang baik itu tidak ada apa-apanya. Tidak mencintai Allah sama sekali. Hati-hati. Saudara, dalam kehidupan orang percaya, saudara mesti waspada antara unsur anugerah yang Tuhan sediakan dengan apa yang saudara punya. Jadi kalau Hizkia selama ini melakukan yang baik di mata manusia dan juga di mata Tuhan, oleh karena apa? Oleh karena dia menurut apa yang Tuhan perintahkan. Tapi yang sesungguhnya di dalam hatinya Hizkia tidak mencintai Tuhan. Kenapa bisa begitu? Nah, inilah yang kita bicarakan di sini. Justru kenapa satu orang ini berbeda? Oleh karena satu orang ini sedang memanifestasikan anugerah Allah. Nah, sekarang pertanyaan kedua muncul. Lalu 9 yang lain itu bagaimana? Apa mereka tidak berterima kasih? Justru mereka berterima kasih. Ini orang seringkali nafsirkannya keliru. Saudara mau tahu? 9 orang ini berterima kasih, tapi sesuai dengan hukum agamawi. Yang sesuai dengan natur manusianya. Ya,
9 diselamatkan, disembuhkan, langsung mereka dengar kata-kata Yesus kan. Mereka kan nurut. Di dalam Imamat 13 dan 14. Kalau kamu itu sakit kusta, dan kamu itu merasa sudah sembuh, yang pertama kali ngecek harus imam. Kamu mesti tunjukkan dirimu. Biarlah imam memeriksa. Kamu sudah tahir atau belum? Nah, kalau sudah tahir, baru kamu boleh merayakan, boleh ketemu keluarga. Itu ada dalam Imamat 13-14. Jadi 9 orang ini berterima kasih enggak? Berterima kasih. Dengan nurut enggak? Nurut sekali. Dia obedient sekali. Mereka itu berterima kasih. Oleh karena apa? Tuhan sudah menyembuhkan. Lalu mereka ingin menurut aturan yang Tuhan beri. Firman Tuhan dari Imamat 13-14. Ngapain? Ketemu imam. Kelirunya apa? Nah, ini menjadi masalah sekarang. Justru natur obedient saja tidak cukup, saudara. Hati-hati di sini. Oleh karena ia unsur anugerah ini nanti testernya, alat untuk ngetesnya, itu tidak cukup dengan obedience, dengan kamu mematuhi hukum. Ini sudah berkali-kali Tuhan ingatkan. Saya beberapa waktu yang lalu, saya pernah khotbah di sini, saya ingatkan, ya. Ini adalah apa? Saya pernah mengutip kata-kata Paulus yang sebetulnya dikutip oleh Lukas di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 15 dan 16. Kisah Rasul 15 itu adalah sidang gereja pertama. Ya. Lalu sidang itu diadakan ngapain? Banyak orang non-Yahudi jadi Kristen. Lalu orang Yahudi mengatakan, ini orang yang non-Yahudi tidak bersunat. Jadi kalau mereka jadi Kristen, mesti disunat. Waduh, Paulus kemudian bingung. Petrus bingung. Lalu mereka rapat. Di dalam rapat yang pertama akhirnya Roh Kudus menuntun jelas sekali. Orang non-Yahudi tidak perlu disunat. Tidak ada lagi sunat-sunatan. Berarti ini garis doktrin yang diputuskan 12 rasul plus 1. Luar biasa ya. Kuat sekali toh. Nah, saudara membaca Alkitab jangan mandek. Kisah 15 sudah diputuskan seperti itu. Kisah 16 ayat 1 dan 2 ngomong apa? Paulus ketemu Timotius. Timotius ini bapaknya bukan Yahudi, orang Yunani. Dan dia tidak bersunat, saudara. Dia melayani orang Yahudi, ternyata terus digencet, tidak tahan Timotius. Akhirnya Paulus ngomong apa? Timotius, kamu harus bersunat. Baru aja diputuskan loh. Di dalam sidang gereja yang pertama. Yang memutuskan semua rasul. Solid enggak? Solid banget. Tapi kalau berdasarkan solidnya doktrin, nah itu kepatuhan doktrin, itu tidak menjadi pertanda daripada iman yang dianugerahkan. Hati-hati. Sehingga saudara kalau mau perhatikan di sini, 9 orang ini obedience. 9-nya mau menurut. Menurut oleh karena apa? Alkitab ngomong begitu. Imamat 13-14, kamu itu kalau kusta dan sudah tahir, pertama kali ketemu imam. Dia yang ngecek. Nurut enggak? Nurut, tapi enggak cukup. Oleh karena inilah, Tuhan di dalam bagian ini ingin menunjukkan. Satu orang ini, terima kasihnya itu sangat diperkenan. Menjadi tanda dari keselamatan yang sejati. Oleh karena dia itu bukan hanya bergantung daripada hukum, daripada firman Tuhan yang tertulis. Firman yang tertulis bisa mematikan. Roh itu yang menghidupkan. Itu yang mau disingkapkan Tuhan di sini. Jadi firman yang tertulis 2 Korintus mengatakan mematikan bisa. Oleh karena itu menjadi bagian dari agama. Meskipun baik dan saudara harus hidup juga di dalam agama kan. Tapi jangan pikir itu cukup. Dan di dalam Lukas 17, Tuhan Yesus ingin menyingkapkan. Ada sesuatu yang lebih. Yang kamu harus mengerti. Di mana kamu menurut tuntunan Roh Kudus. Sehingga beyond doktrin. Di atas doktrin. Nah termasuk ini. Berarti satu orang yang kembali ini. Dia tidak terikat dengan doktrin. Dia juga ikut dengar toh. Kalau kamu sembuh ketemu akan imam, tapi Roh Kudus tetap menggerakkan. Untuk kepingin kenal siapa Yesus yang menyembuhkan ini. Dia tersungkur, dia mengucap syukur, dia membangun suatu personal relationship. Lah, ini persoalannya. Saudara kan ingat toh, di dalam Wahyu pasal yang kedua, itu Yesus menulis surat 7 surat.
Dan wahyu itu antara lain yang pasal 2 ditujukan kepada jemaat Efesus. Itu jemaat yang terbaik, saudara. Dan jemaat terbaik ini dipuji 4 pujian oleh Yesus. Engkau jemaat yang luar biasa. Oleh karena apa? Dari 1 jemaat kamu menjadi 7. Berarti PI hebat sekali. Engkau jemaat yang luar biasa teguhnya. Sehingga engkau mengajar discipleship. Sehingga seluruh jemaat sekarang ngerti doktrin yang benar. Sehingga melihat akan khotbah dari Nikolaus, seorang pengkhotbah hebat saat itu. Kamu langsung tahu ada khotbah bagian-bagiannya yang keliru, yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Nah, engkau juga jemaat yang hebat. Oleh karena apa? Engkau sudah dilatih sampai rela menderita untuk namaku. Haleluya. Tapi engkau tidak mencintai aku. Itu omongan Yesus. Engkau hanya menuruti doktrin, hanya menuruti akan agama Kristen. Kamu belum hidup dalam anugerah yang sesungguhnya. Sehingga kamu tidak ingin mengenal dan bergaul dengan aku. Makanya disebutkan kepada jemaat Efesus ini, engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Aku akan buang engkau dari mulutku. Nah, itu kata-kata Tuhan. Bukan saya, itu ada dalam Alkitab. Jadi kenapa? Yang satu ini, terima kasihnya itu menjadi tanda keselamatan. Yang terakhir, kalau sampai seorang sudah meresponi seperti akan orang Samaria yang sembuh ini, apa sih yang akan bakal terjadi? Dia datang kepada Tuhan, dia ingin membangun kedekatan dengan Tuhan. Hati-hati sekarang. Dia akan masuk seperti apa yang tadi saya katakan, ada 4 anugerah yang Tuhan sediakan. Ya toh, Agustinus yang ngomong, prevenient grace, cooperating grace, sufficient grace, efficient grace. Ini mulai disediakan. Dan anugerah itu akan membuat orang percaya bertemu dengan Tuhan dan mulai mentahu, oh apa yang aku mau, bukan kemauannya dia. Oh apa yang aku inginkan, bukan keinginannya dia. Yesaya pasal 55 mengatakan, jalanku bukan jalanmu. Rancanganku itu bukan rancangan. Supaya kamu mulai mengerti bahwa Tuhan ingin menyingkapkan kehendak-kehendaknya kepada saudara dan saya. Yang mulai mendekat ini. Hati-hati. Matius pasal 20 itu cerita mengenai seorang tuan yang punya kebun anggur. Ya kan? Lalu kebun anggur itu sudah siap untuk dipanen. Lalu dia cari orang-orang mau kerja. Oke, sesuai dengan aturan saat itu. Kerja 1 hari, 8 jam, aku kasih 1 dinar. Deal. Puluhan orang kerja. Tapi tuan ini jam 9 siang, pagi itu mulai kerja kan jam 7:30, ya kan? Jam 9 itu dia keluyuran. Ketemu orang-orang nganggur di pasar-pasar nanya, ngapain kamu nganggur? Habis enggak ada orang yang kerjain kami? Mau kerja enggak? Mau. Oke, kerja sama aku. Nanti aku kasih 1 dinar. Seneng dia kan? Tapi ternyata tuan ini iseng. Jam 12 siang ini. Dia masih pergi ke lorong-lorong yang sempit dan nanya-nanya. Ngapain kamu duduk-duduk nongkrong-nongkrong nganggur? Habis tidak ada orang yang memperkerjakan aku? Mau kerja ya? Mau. Ayo kerja di kebun anggurku. Aku kasih 1 dinar. Wah, senang sekali orang itu. Tapi Yesus mengatakan, jam 3 petang. Ya, tinggal 1-2 jam lagi itu sudah gajian, saudara. Ini orang ini masih keluyuran. Tuan ini. Ketemu orang nganggur-nganggur di pinggir-pinggir jalan, nanya lagi. Lalu ngapain? Mau kerja? Mau, ayo kerja di ladangku. Di kebun anggurku. Aku kasih 1 dinar. Persis jam 5, teng. Udah. Tuhan itu mengatakan, Tuhan itu kasih gajian harian. Orang yang yang kerja mulai jam 3, dikasih 1 dinar. Wah, yang kerja 8 jam kaget. Mulai mikir dia. Wah, saya jangan-jangan dikasih 4 dinar kali ini atau 5 dinar ini ya. Kecelik dia. Semuanya kasih 1 dinar. Lalu orang ini kemudian mengatakan, tidak fair. Aku kerja 8 jam, dia kerja cuma 2 jam. Kenapa sama gajinya? Yesus mengatakan, ini kan uangku. Aku yang mengatur. Sejak mula kamu kan sudah deal dengan aku dan kamu setuju. Aku berhak untuk memberikan uangku pada siapa yang aku berhak. Dan yang tidak, yang juga tidak. Ya, ini uangku. Nah, pikiran manusia, pikiran Allah, itu beda. Saudara mesti waspada ini. Itu saudara baru dapatkan penyingkapan pada saat saudara memakai anugerah mulai mendekat sama Tuhan.
Tuhan akan menyingkapkan nanti. Daniel Goleman menulis suatu buku yang namanya Emotional Intelligence. Ya, antara lain dia tuh cerita, ya kan, ada seorang, ya, ini orang-orang yang lagi nunggu di stasiun kereta api, ruangannya kecil. Tahu-tahu masuk seorang laki-laki, bawa dua anak laki-laki. Seorang laki-laki tua bawa dua anak laki-laki. Begitu masuk di dalam, laki-laki tua ini langsung duduk, merenung, diem aja. Dua anak ini lari sana, lari sini, teriak-teriak, mau gak karu-karuan. Sehingga seluruh orang yang duduk di stasiun kereta api itu terganggu. Dan mengatakan, gimana sih? Itu bapaknya itu kok diem aja. Akhirnya setelah beberapa menit, gak tahan. Ada seorang datang kepada bapak itu mengatakan, Pak, itu anak-anak bapak toh? Iya. Kenapa didiamkan aja? Dia tetap dia merenung, maaf, minta maaf. Lalu dia ngomong apa? Saya juga tidak tahu bagaimana menghandle mereka. Lalu mengatakan, karena kami baru aja pulang dari memakamkan mamahnya. Orang mulai kaget. Ya. Begitu sudah tahu, baru memakamkan mamahnya. Prejudis manusia langsung hilang. Apalagi kalau saya tambahkan lagi. Kalau dia ngomong, ya saya juga tidak tahu bagaimana mendiamkan dua anak saya. Dua anak itu dari lahir sudah autis. Wah, saudara mulai mikir lagi. Plus, kalau saya nanti tambahkan lagi. Sambil menangis orang itu mengatakan, juga untuk pemakaman aja, saya masih utang kepada saudara-saudara dan saya tidak tahu nanti bayarnya gimana. Langsung, aspek-aspek hidup yang saudara tidak pernah tahu. Begitu Tuhan singkapkan, saudara mulai menjadi lain. Saudara menjadi bijaksana. Hidup ini seperti ini. Saudara ditempatkan di Indonesia. Ini percaturan politik itu aneh sekali. Saya tidak akan menyebut siapa gubernur kita. Tapi saudara akan tahu. Ini itu aneh sekali. Dan saya mulai sadar. Apa yang saya mau, saya tidak boleh paksa sama Tuhan. Saya ingin dia jadi gubernur. Saya akan doakan jadi gubernur. Tapi saya tidak tahu. Tuhan tahu puluhan ribu aspek. Saya cuma tahu 2-3 aspek. Saya ingat kata-kata Kayafas. Kayafas ngomong kalimat seperti itu sebelum Yesus dieksekusi mati. Lebih baik satu orang mati dari seluruh bangsa kacau balau. Saya mulai punya pertanyaan. Jangan-jangan presiden kita, pemerintah terpaksa mengorbankan orang ini. Demi menenangkan Indonesia. Saya nangis. Tapi saya mulai tahu. Apa yang saya pikirkan terlalu sedikit. Tuhan tahu terlalu banyak. Saya tidak mengerti. Nah, saudara mau memasuki, kenapa sih dalam Yohanes pasal 17? Yesus mengatakan, jangan ambil anak-anakku dari dunia. Meskipun dunia jahat dan memusuhi mereka. Oleh karena mereka memang harus menjadi terang dan garam di dunia. Di tengah dunia yang tidak fair seperti ini. Saudara nanti akan melihat dengan air mata. Saya tidak tahu. Mungkin juga Tuhan tetap akan mengangkat dia. Mungkin juga tidak. Saudara masih siap. Dia yang paling tahu yang terbaik. Tuhan. Justru pada saat saudara belajar mengenai thanks. Ya, terima kasih. Saudara mulai tahu terima kasih hanya bisa diucapkan oleh orang yang dapat anugerah. Orang yang dapat anugerah Tuhan ingin mendekat sama Tuhan. Orang yang mendekat sama Tuhan nanti dia kaget-kaget. Oleh karena hidupnya mulai Tuhan itu menyingkapkan. Saya menyiapkan khotbah itu setiap kali kaget-kaget. Tuhan, saya tidak pernah mikir seperti itu. Kenapa engkau memberikan ini? Supaya saya membaca koran tidak keliru. Supaya saya ngomong dengan mahasiswa saya tidak keliru. Supaya saya tidak seperti orang naif yang cuma mengatakan, ayo doakan A, supaya dia tetap berhasil. Saya tidak lagi begitu. Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Saya tidak tahu apa-apa. Hidup ini seperti ini. Life itu, kadang-kadang kebenaran itu. Untuk sementara itu harus dikorbankan. Saya tidak tahu. Nah kiranya Tuhan memberkati akan pemberitaan firman ini. Dan biarlah membekali kita semua untuk memahami dengan topik thanks atau terima kasih yang diperkenan Tuhan. Kita mulai mengerti hidup kita ini ada hidup dari orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin menyingkapkan hatinya kepada kita. Kita harus bersyukur kita mendapatkan hak istimewa seperti ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami penuh kelemahan. Dan kami di dalam kebodohan seringkali meminta dan memaksa, memohon dan mendesak Tuhan untuk menuruti kemauan kami. Tuhan kami mohon kiranya kami tidak keliru.
Supaya kami betul-betul berani bergaul dengan Tuhan. Dan pada saat Tuhan mulai menyingkapkan hal-hal yang kami tidak tahu, kami mulai menjadi tenang dan mengerti. Pimpin kami juga untuk bangsa yang besar ini. Kasihanilah kami. Supaya kebenaran, jikalau boleh Tuhan, tetap dihadirkan. Sehingga bangsa ini mempunyai masa depan yang lebih baik. Yang kami anak-anak Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Dengarkan seluruh sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.